Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, bahkan memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Tapi tahukah teman-teman, kapan agama Islam ini mulai masuk ke Indonesia? Untuk itu, di video kali ini kita akan bercerita tentang sejarah Islam masuk ke dalam Indonesia. Sahabat yang dimuliakan Allah semuanya, berdasarkan yang kita pelajari di sekolah dulu, Islam itu mulai masuk ke Nusantara pada abad ke-13 atau abad ke-14 Masehi. Karena ini berdasarkan teori Gujarat. Namun sesungguhnya teman-teman, Islam itu mulai masuk pada abad ke-7 Masehi. Jadi sekian banyak teori yang terbesar di Indonesia bahwa agama Islam itu mulai ada di Indonesia ketika abad ke-13 mulai terpatahkan. Sejak ditemukan sebuah makam kuno di Kota Barus, Kabupaten Tapanuli, Sumatera Utara. Makam ini berasal dari abad ke-6 Masehi, tepatnya pada tahun 672 Masehi. Ini tertulis di batu nisan dari makam tersebut yang bernama Syekh Ruknuddin yang berasal dari Arab. Bahkan ditemukan di sana tak hanya satu macam saja, ada beberapa makam lainnya yang berasal dari abad yang sama. Makam tersebut bernama Syekh Mahmud dari Hadramaut, negeri Yaman, yang wafat pada tahun 44 Hijriah. Sebenarnya, kalau seandainya di Indonesia ditemukan makam seorang muslim yang dikatakan di sana bahwa meninggalnya pada tahun 672 Masehi. Jadi kapan kira-kira Islam ini mulai masuk ke Indonesia? Nah, jadi dari sini kita bisa tarik kesimpulan Islam itu mulai masuk ke Indonesia pada masa-masa fase awal kenabian, yaitu sekitar tahun 615 Masehi. Tentu saja ini bertentangan dengan apa yang pernah kita pelajari selama ini, bahwa Islam itu mulai masuk ke Indonesia pada abad ke-14 Masehi. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, pertanyaannya adalah, bagaimana bisa Islam masuk ke Indonesia ketika pada masa awal-awal Rasulullah berdakwah dan menyiarkan Islam? Jadi begini ceritanya teman-teman. Semenjak dari tahun 500 sebelum Masehi, Indonesia ini merupakan tempat persinggahan jalur perdagangan orang-orang Arab, atau sebagai tempat transit untuk melakukan perjalanan berikutnya yang akan menuju ke India dan Cina untuk melakukan transaksi perdagangan di sana, sehingga terjadilah hubungan kekerabatan antara Indonesia dan pedagang asal arah tersebut. Karena seringnya mereka singgah di Indonesia, dikala itu Indonesia masih bernama Nusantara. Akhirnya ketika seringnya pedagang Arab ini singgah di Nusantara, di sana mereka berdakwah dan mensyariatkan Islam di masyarakat sekitar, tepatnya di daerah Barus yang terletak di Kabupaten Tapanuli, Tengah Sumatera Utara. Dan mulai banyak masyarakat kita di kala itu yang memeluk agama Islam. Nah, syekh-syekh ini yang singgah di Barus yang menyebarkan nilai-nilai agama Islam, sehingga masyarakat di sana pada tertarik untuk masuk menjadi seorang muslim, sehingga berkembanglah agama Islam secara luas di seantero wilayah Nusantara ini. Di daerah Barus saat ini menjadi daerah tujuan wisata religi, namun banyak masyarakat yang belum tahu mengenai tempat ini karena kurangnya informasi mengenai tempat tersebut. Nah, kenapa banyak sekali pedagang asing di kala itu yang transit ke Barus? Jadi daerah Barus ini terkenal akan produknya yang dicari oleh seluruh orang di dunia. Kala itu Barus ini adalah penghasil kapur atau kamper berupa wewangian yang memiliki ciri khas wangi yang sangat enak. Dan ada juga hasil bumi berupa kemenyan. Makanya
Orang dari seluruh dunia rela jauh-jauh datang ke Barus untuk membeli kapur dan kemenyan tersebut. Tak hanya negara Arab saja di kala itu yang sering transit ke Barus, namun ada beberapa negara lainnya seperti Mesir, Maroko, dan banyak negara dari Afrika yang datang ke Barus dengan maksud untuk membeli kapur Barus. Buktinya kalau Barus ini adalah tempat yang sering dikunjungi oleh orang-orang dari berbagai negara di dunia ini adalah di Mesir untuk mengawetkan mumi para raja-raja Firaun. Mereka menggunakan bawang dan berupa kapur Barus. Tentunya ini berasal dari Barus di Nusantara tadi. Dan ini semua tercatat dalam salah satu hieroglif di Mesir. Di sana menggambarkan bahwa bangsa Mesir melakukan perjalanan ke Nusantara untuk membeli kapur Barus, kemenyan, kayu manis, dan berbagai hasil bumi lainnya. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, lalu bagaimana dengan kisah Wali Songo di abad ke-14 yang menyebarkan agama Islam di Nusantara ini? Tentunya teori ini bertolak belakang dengan kisah yang kita ceritakan tadi. Namun faktanya teman-teman, di abad ke-14 memang agama Islam sudah ada di Nusantara. Namun Wali Songo ini hanya memperkuat nilai-nilai Islam yang sudah melenceng dan memudar di masyarakat kala itu. Jadi, para waliullah ini meluruskan kembali pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Baiklah teman-teman, jadi itulah cerita tentang sejarah Islam di Indonesia. Semoga cerita ini bermanfaat untuk kita semua. Kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.